Assalamualaikum. Ini apa namanya? Hari ini kita bahas tentang ini ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 ya. Jadi hari ini tentang lapisan bumi, lapisan bumi. Diambil dulu semua bukunya ya. Ini lapisan bumi. Kan, lapisan bumi. Nah, bahan ini banyak ya, bahannya banyak. Jadi kita coba bahas yang biasanya berminggu-minggu kita bahas di kelas. Ini kita bahas bentar aja ya. Terus nanti saya coba biar cepet, biar kalian bisa cepet lebih paham, disambung. Nanti saya combine sama video-video yang insya Allah lumayan menarik. Nah, ada istilah-istilah penting. Ini bisa dilihat ya. Bukunya diambil. Atmosfer, litosfer, hidrosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, kiosfer, biosfer. Nah, banyak tuh. Nah, nanti masing-masing kita jelasin, lumayan enak lah insya Allah. Terus kenapa, apa pentingnya bagian itu, ngapain sih kita belajar tentang kayak ginian, pentingnya apa sih buat kita. Terus emang bumi itu datar atau bulat? Itu nggak dibahas sekarang. Kita bahas fokus di sini aja ya. Jadi ini tentang lapisan bumi. Ini bagian yang termasuk paling menarik dari buku ini. Ini bagian yang kita bisa belajar banyak. Kayak ada tsunami, gempa bumi, kenapa begitu, kenapa begini, bagian mana yang penting dari situ. Terus bumi ini sebetulnya pejal atau rongga, artinya dia padat, dalamnya padat atau bolong dalamnya. Ada nggak dunia lain di dalam bumi kan? Dunia lain kayak di film-film ya. Dulu ada film Doraemon kan, dia bilang ada bagian yang bukan dengan dunia lain di dalam bumi. Terus ini ada beberapa tugas. Tugasnya nggak usah pusing, saya jelasin intinya apa, kenapa tugas ini dikasih. Ya intinya kita dalam beberapa menit ke depan kita cerita singkat tentang bab ini. Jadi bumi ini tersusun dari 3 lapisan utama. Nah, ini hasil penelitian nih. Hasil penelitian, bumi itu terbentuknya udah dari 4,6 miliar tahun. Wah, lama bos, lama. Terus jarak bumi sama matahari itu 150 juta kilometer. Radiusnya 6.000 kilo. Kalau di Jakarta ini, kalau misalnya kita dari sini ke Depok, dari sini ke Depok lewat tol, itu sekitar 40 kilo lah. Dari sini ke Bintaro, tahu Bintaro kan? Itu 60 kilo. Ini berarti berapa kalau dari 60 ke 6.000 berapa kali? 100 kali ya. Jadi 100 kalinya dari sini ke Bintaro kira-kira. Ada 2 lapisan. Jadi ada disebut lapisan luar, terus lapisan dalam. Ya kalau luar disebut eksternal, dalam disebut internal. Nah sekarang lapisan dalamnya, lapisan internalnya. Itu ada 3. Yang pertama kerak bumi. Bahasa Inggrisnya crust. Terus ada selimut atau mantel ya. Selubung disebutnya. Sama satu lagi inti bumi, core. Nah kalau kerak bumi, crust ini tebelnya sampai 70 km ke dalam. Jadi kayak basement tapi 70 kilo ke dalamnya. Jadi ini bagian yang masih ada makhluk hidup. Suhu bagian bawahnya itu 1100 derajat Celcius. Nah, terus selimut bumi. Di bawahnya kerak. Ini sampai 2.900 km. Terus isinya batuan padat. Suhunya sampai 3.000 derajat Celcius. Kalau bayangin 3.000 itu air panas itu, air mendidih. Nah, berapa tuh air mendidih? 100 derajat Celcius. Ini 30 kalinya lebih panas dari itu. Terus inti bumi. Inti bumi ini isinya cairan. Ada di dalamnya itu logam besi yang paling banyak, 90%. Terus nikel, 8%. Kedalamannya dari 2.900 sampai 5.200 km.
Terus lapisan inti ini, lapisan core ini dibagi lagi. Ada inti luar, ada inti dalam. Inti luar bentuknya cair, inti dalam bentuknya padat. Lihat bentar, subscribe, terus sama buka lagi bukunya ya. Kita lanjut bukunya. Halaman 84 ya. Jadi halaman 84 ini yang penting apa? Ini jadi nanti tiap halaman saya sampaikan yang penting-pentingnya aja. Kalau kalian punya kesempatan baca, nanti dibaca lagi. Saya kasih tanda-tanda di gambar ini mana yang penting, mana yang kira-kira enggak. Nanti bisa ditandain juga buat nanti kalau misalnya mau ujian, nanti ketika sudah masuk atau apa mau ini bisa dilakukan ya. Di halaman 84 ini, Bumi merupakan planet ketiga sistem galaksi Bima Sakti. Penjelasan tentang galaksi Bima Sakti dan juga sistem pergalaksian, termasuk apa hubungannya dengan kita dan lain-lain, maka nanti kita bahas di video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe. Kita lanjut ke halaman 84. Nah, di sini bisa dilihat bahwa apakah bumi itu kosong atau pejal. Pejal itu artinya ada isinya. Nah, ini makanya dikasih percobaan. Itu percobaan ada telur rebus dan bawang merah. Nanti disuruh potong. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah untuk sebagai sampel aja sebetulnya. Ini sebagai membayangkan bumi itu kayak apa sih isinya ya. Ini kayak bawang merah atau telur yang udah direbus. Jadi di situ ada lapisan-lapisan. Kira-kira kayak gitu lapisan bumi. Halaman 85 menyampaikan bahwa bumi itu isinya yang paling utama adalah air, udara, dan tanah. Nah, ini memang yang menjadi faktor mengapa bumi ada kehidupan, sedangkan di planet lain belum ditemukan adanya kehidupan. Kemudian contoh yang lain, lapisan bumi ini lapisan atas ya, lapisan atasnya yaitu dia sampaikan tambang batu bara itu variasinya antara 100 sampai 350 meter di bawah permukaan tanah. Nah, contoh di foto itu milik Freeport itu sampai 1785 meter. Kotak bagian akhir itu seperti video yang saya tayangkan menunjukkan fenomena gunung meletus yang diantaranya ini lanjut ke halaman berikutnya. Salah satu material yang dimutahkan waktu terjadi gunung berapi meletus adalah lava, yaitu magma dari dalam bumi keluar ke permukaan. Itu bukti bahwa bumi dalamnya ada yang berupa cairan. Di halaman 86 menunjukkan kalau bumi dibelah itu lapisannya kira-kira seperti itu. Terus ada 3 komponen utama, bahannya gas disebut atmosfer, padatan litosfer, terus yang komponennya air disebut hidrosfer. Ada komponen lain, misalnya bumi bagian es disebut kriosfer, dan bumi yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan disebut sebagai biosfer. Nah, bagian akhir ditunjukkan atmosfer itu. Jadi bumi tadi kan disebut sebagai satu-satunya yang bisa menunjang adanya kehidupan. Kenapa? Karena makhluk hidup itu butuh oksigen, disebut aerob. Oksigen dipakai untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Jadi udara ini terdapat di bagian atmosfer, asal katanya dari 2 kata, atmos yaitu uap, sfera artinya lapisan. Jadi lapisan uap yang menyelimuti bumi. Di halaman 87 menceritakan ya seperti kita ketahui lah ya bahwa yang paling penting bagi organisme hidup di bumi itu kan oksigen ya kan. Oksigen ini yang ada di atmosfer tadi sudah. Kemudian zat lain adalah ozon. Ozon ini melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya. Nah, ceritanya di atmosfer bumi ini banyak campurannya. Jadi kalau sekarang banyak gas, terus ada cairan dan padatan juga gitu. Contoh padatannya adalah debu ya. Jadi pada awalnya atmosfer ini terbentuk dari letusan gunung berapi sehingga banyak kandungan nitrogen dan karbon dioksida, tapi sedikit kandungan oksigennya. Nah, organisme fotosintetik mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer. Sehingga sekarang di atmosfer ini banyak kandungan oksigennya. Nah, susunan campuran gas pada atmosfer itu seperti di gambar ini yang ada di halaman 87. Kemudian komposisi atmosfer berubah juga dalam jumlah yang kecil
tapi manfaat juga buat kehidupan, misalnya di asap kendaraan, asap-asap itulah ya, dan pembakaran bahan bakar fosil, misalnya dari polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Sedangkan zat cair yang ada di atmosfer yang paling banyak adalah tetesan air ya. Bentuknya awan. Awan ini terbentuk karena proses penguapan dari permukaan bumi. Kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan. Nah, intinya lapisan atmosfer itu ada dua bagian atas sama bagian bawah. Ini dianggap kayak kalau diilustrasikan ini seperti kalau kopi kita diemin, nanti ada bagian yang lebih enteng di bagian atas, yang terus ada bagian yang warnanya lebih gelap di bagian bawah. Ya kira-kira lapisan-lapisannya kira-kira kayak gini. Jadi bukan seperti lapis-lapis makanan lapis itu yang perbedaannya signifikan. Jadi ini cenderung lapisannya secara bertahap. Nah, di bagian bawah ada namanya troposfer dan stratosfer. Bagian atas ada namanya mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Bagian troposfer adalah bagian di mana sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi ini dilaksanakan. Nah, ini mulai dari 0 km permukaan di atas laut, jadi ngitungnya di atas laut atau biasa disebut dengan DPL, sampai 10 km DPL, jadi 10 km di atas permukaan laut. Nah, sebagian besar isinya adalah uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Nah, disinilah banyak terjadi aktivitas cuaca seperti angin, hujan, salju. Nah, sedangkan kalau pesawat itu sebagian besar pesawat terbang di lapisan namanya stratosfer. Ini di atas awan, tetap ada awan tapi tidak terlalu banyak dan tidak ada aktivitas cuaca. Jadi penerbangannya lebih smooth gitu, lebih halus. Nah, di sini sebagian besar adalah gas ozon. Ilmu penting ini. Jadi ada bagian mesosfer. Ini kan kita kadang lihat namanya meteor itu seperti melintasi bumi terus tiba-tiba hilang. Sebenarnya yang terjadi adalah meteor itu menuju bumi, tapi meteor itu terbakar. Makanya ada seperti ekornya. Itu sebetulnya dia terbakar di atmosfer sampai habis. Kemudian ada lapisan selanjutnya namanya termosfer. Lapisan ini panas 1982 derajat Celcius. Yang terkenal namanya teleskop Hubble. Jadi teleskop ini untuk meneropong luar angkasa. Teleskop ini besar dan diletakkan di bagian termosfer ini. Ketinggiannya di termosfer ini 85 sampai 500 km di atas permukaan laut atau tadi disebut DPL ya. Kalau mesosfer sendiri 50 sampai 85 km DPL. Nah, balik lagi ke teleskop Hubble. Teleskop Hubble ini masanya atau beratnya itu 11.110 kg. Ketinggiannya kalau dia mengorbit itu di angka 559 km di atas permukaan laut. Di bagian mesosfer dan termosfer ada namanya lapisan ionosfer. Lapisan ini membuat kalau malam hari gelombang radio itu terpantul oleh ionosfer. Sehingga kalau malam hari radio akan cenderung terdengar lebih jelas. Kenapa? Karena siang hari energi matahari kena partikel di ionosfer dan partikel itu menyerap gelombang radio frekuensi AM. Terus ada lagi bagian namanya eksosfer. Ini biasanya bagian di mana satelit itu mengorbit. Artinya satelit ini ngikutin ya kan, ngikutin dia muter di atas Indonesia ya di atas Indonesia gitu. Nah, eksosfer ini biasanya ketinggiannya lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan terbesarnya adalah gas hidrogen. Dan eksosfer ini memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udaranya sangat rendah sehingga sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Jadi pergerakan satelit atau pesawat luar angkasa ketika ada di wilayah ini itu tergantung pada mesin pendorongnya. Dia nggak bisa bergerak bebas seperti pesawat pada umumnya gitu. Di halaman 92 itu ada dua gambar ya. Satu di atas itu gambar orang naik panjat pinang. Jadi itu tumpuk-tumpuk orang naik sampai atas.
Yang bawah adalah gambar ilustrasi dari molekul dari gas ya. Nah, dua gambar ini maksudnya adalah bahwa bagian bawah itu tekanannya lebih tinggi dibanding bagian atas. Jadi kalau di bawah, kalau kita panjat pinang, bagian bawah itu kan paling berat ya, karena ada namanya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi bumi akan menghasilkan gaya yang menarik molekul-molekul ke permukaan bumi. Artinya gas pun sama, gas pun tertarik ke bumi sehingga seperti orang naik panjat pinang, bagian bawahnya itu tekanannya lebih tinggi dibanding bagian atas. Nah, dalam kondisi gas itu artinya udara yang berada di dekat permukaan bumi lebih rapat dibanding molekul udara yang lebih jauh dari bumi. Itu juga yang membuat kita kalau lagi mendaki gunung merasa agak kesulitan bernapas seperti biasa. Karena daerah yang lebih tinggi, jumlah molekul udaranya termasuk oksigen itu semakin sedikit. Oke, tentang kota, ayo berdiskusi oksigen di pegunungan. Jadi tulisan di bagian atas menjelaskan tentang atmosfer menyelimuti bumi hingga ketinggian ratusan kilometer. Tetapi semakin tinggi, maka jumlah molekul semakin berkurang. Jadi semakin tinggi, semakin kecil tekanan udaranya. Terus identifikasi masalahnya begini, ada cerita. Jadi identifikasi masalahnya begini. Gambar di samping itu, grafik hubungan antara ketinggian dan tekanan udara. Yang ketinggian adalah ke samping dalam kilometer, yang tekanan udara dalam satuan tekanan udaranya ke atas, kan gitu. Terus ada pendaki naik Jaya Wijaya di Papua, ketinggiannya 4.884 meter. Terus setelah itu, sebulan kemudian dia naik ke Himalaya, yang ketinggiannya 8.884 meter. Setelah melakukan pendakian, pendaki akan bercerita tentang semakin tinggi gunung yang dia daki, semakin sulit ia napas. Analisisnya, berdasarkan grafik di atas, buatlah perkiraan besarnya tekanan udara di Jaya Wijaya dan Himalaya. Hubungkan hasil perkiraan tekanan udara dengan jumlah molekul yang ada di udara tersebut. Jadi di grafik ini bisa kita lihat ketinggian kan, kilometer ke kanan dari 0 sampai 50. Ini kan kilometer. Kalau tadi soalnya 4.884 ya kira-kira 5 kilo lah ya. Satu lagi 8.884 kira-kira ya 9 kilo. Jadi dia tarik garis dari bawah ke atas sampai ke garis merah. Garis merah itu grafiknya. Terus ditarik ke kiri. Ketinggiannya berapa, bisa dapat itu tekanannya berapa. Terus hubungkan hasil perkiraan tekanan udara dengan jumlah molekul, ya kan? Nah, kalau kita bisa bandingkan antara tekanan di Jaya Wijaya perkiraan berapa dan di Himalaya perkiraan berapa, jadi kita bisa membayangkan itu. Kira-kira mana yang molekul udara di puncaknya itu lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, sekarang halaman 94. Itu ada percobaan menghitung massa udara. Jadi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa udara memiliki massa. Nah, kalau mau membahas massa dan berat, perbedaannya apa? Nah, nanti di video yang lain lah ya. Makanya jangan lupa subscribe. Lanjut. Di percobaan ini, perlunya adalah bola, terus untuk gembosin bola, dan untuk memompa, pompanya sendiri, dan neraca. Neraca itu artinya timbangan lah. Nah, jadi bola dibuat 4 kali percobaan. Yang pertama bolanya kosong, betul-betul tidak ada udara di dalamnya. Terus 3 kali, terus 6 kali, terus 9 kali. Jadi dipompa 3 kali, 6 kali, dan 9 kali. Masing-masing ditimbang. Hasil timbangannya dibandingkan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Sisa 2 subbab lagi, suhu di atmosfer. Matahari kan sumber energi terbesar di Bima Sakti kita. Nah, energinya dipancarkan lewat radiasi. Artinya radiasi itu apa? Betul, tanpa perantara. Jadi, energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem Bima Sakti. Kan sebelum sampai ke permukaan, energi ini lewat atmosfer dulu, yang energinya diserap dalam bentuk panas, atau istilah lainnya dari panas adalah kalor. Tapi kan beberapa lapisan atmosfer punya molekul gas yang berbeda, yang kadang sulit menyerap energi matahari. Makanya di setiap lapisan atmosfer itu suhunya berbeda.
Bisa dilihat di gambar. Nah, lapisan troposfer suhunya antara minus 52 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Sesuai gambar ya kan. Bagian terendah dari stratosfer suhunya paling hangat. Kenapa? Karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkan ke udara di atasnya. Nah, kalau troposfer beda. Suhunya itu semakin tinggi, kalau posisinya semakin tinggi juga. Kenapa? Karena ada lapisan ozon. Ozon ini adanya di bagian atas stratosfer. Molekul ozon bisa menyerap energi matahari, jadi mengakibatkan kenaikan temperatur. Mesosfer itu sama seperti stratosfer. Jadi kalau posisinya semakin tinggi, dia temperaturnya semakin rendah. Karena mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer sama eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer punya molekul yang sedikit. Akan tetapi, molekul dari dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Sehingga semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin besar pula temperaturnya. Kita masuk bagian akhir dari subbab ini, yaitu lapisan ozon. Kita mulai dari cerita bahwa matahari adalah sinar ultraviolet yang akan merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit jika terlalu lama kita terpapar sinar ultraviolet ini. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke bumi hanya 1%. Kok bisa? Karena 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ini terdapat di stratosfer. Ketinggiannya 18 sampai 54 km di atas permukaan laut. Ozon ini terdiri dari oksigen sebagai bahan dasarnya. Jadi oksigen yang kita hirup ini punya 2 atom oksigen di tiap molekulnya. Sedangkan satu molekul ozon punya 3 atom oksigen yang saling berikatan. Nah, kandungan ozon di stratosfer itu tinggi sekali. Makanya bisa melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Nah, konsentrasi ozon itu sendiri berubah-ubah. Tiap waktunya berubah. Salah satu faktornya karena adanya gas CFC atau klorofluorokarbon. Nah, CFC ini berasal dari pendingin, misalnya lemari es, AC, juga parfum. CFC ini bisa memecahkan molekul ozon yang ada di atmosfer. Dia kan terdiri dari karbon, fluor, sama klorin. Nah, kandungan klorinnya ini yang bisa memecahkan molekul ozon, seperti gambar ini. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Terus, atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen O2. Nah, senyawa yang dibentuk dari reaksi klorin dan atom oksigen itu nggak bisa nyerap radiasi matahari. Sehingga makin banyak ultraviolet yang sampai ke bumi dan itu berbahaya. Penurunan ozon terjadi di bagian kutub utara. Ini disebut sebagai lubang ozon. Nah, konsentrasi ozon tiap bulan di masing-masing tahunnya itu berbeda. Kalau di bulan Agustus sama awal September mulai turun konsentrasi ozonnya. Terus Oktober itu konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Nanti naik lagi di bulan Desember. Nah, gambar ini menunjukkan lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 sampai 2010. Warna biru tua itu konsentrasi ozon yang paling rendah. Ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC. Sedikit rangkuman ya. Komponen bumi ada 3. Gas, padatan, air, ya kan? Yang gas disebut atmosfer, padatan disebut litosfer, air disebut hidrosfer. Litosfer dan hidrosfer kita bahas di video berikutnya. Selain itu masih ada 2 istilah lagi. Yang pertama adalah bagian es yang disebut kriosfer. Terus tempat berlangsungnya kehidupan disebut dengan biosfer. Urutan atmosfer bumi itu ini dari yang paling bawah ya. Troposfer, stratosfer. Nah, 2 ini disebut sebagai bagian bawah. Terus ada 3 bagian lagi di atas, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini disebut sebagai bagian atas. Istilah yang penting lainnya adalah asal kata atmosfer, yaitu atmos itu uap, sfera itu lapisan. Yang perlu diingat, awan, hujan, dan sejenisnya itu terjadi di troposfer, bagian paling bawah. Terus pesawat terbang, terus ozon itu adanya di stratosfer. Teleskop Hubble ada di termosfer.
Satelit ada di eksisfer. Jadi yang paling bawah tadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke. Nah, itu tadi bagian awal dari lapisan bumi, bagian atmosfer. Kita lanjutkan videonya ke video selanjutnya. Nah, selanjutnya masih seru banget karena kita akan bahas bagian namanya litosfer. Litosfer ini bagian yang dimana sebagian besar aktivitas bumi itu terjadi, dan bagian yang serem-serem buat kita kayak gempa bumi, tsunami, kenapa ada tsunami, kenapa ada gempa bumi, hal-hal serem lah yang harus kita tahu. Ini ilmu dasar yang harus kita ketahui untuk menjalani kehidupan. Nah, setelah itu nanti ada satu bagian lagi namanya hidrosfer. Hidrosfer ini bagian yang lumayan menyenangkan dan lebih ringan ya. Kita lihat video berikutnya. Jangan lupa komen untuk absensi. Jadi ditulis nama, terus setelah itu kelas dan asal sekolah. Oke, nanti di setiap video lakukan hal yang sama buat absensi. Makasih.